dong. Nah, tadi lagi-lagi yang paling penting, Demokrat ini jelas komandonya. Mas Ahy bilang A. Mas Ahy bilang bahwa sama terakhir. Nggak ada yang berubah dari... Nggak ada. Tanggal 14 kemarin kita juga tanya, gimana, Tum? Perubahan. Mas Anies, udah kalau ada yang nanya, tegas aja, kenceng aja bilang, itu udah di Mas Anies. Nggak perlu ada khawatir. Demokrat konsisten. Nah, gitu. Kalau Demokrat konsisten nih ya, cuma kalau kita lihat partai-partai lainnya kan namanya ada banyak-banyak yang muncul ya. Ini solid nggak sih sebenarnya? Saya sih melihatnya sampai hari ini ya, memang gelunya itu, lemnya itu ada di Anies Baswedan. Ketiga partai ini juga nampaknya sudah tidak mungkin lagi mundur dari koalisi karena memang sudah ke akar rumput sosialisasinya. Itu kalau sampai ada yang mundur tuh malah lebih berat tuh dosa politiknya nantinya. Kalau menurut saya ya. Sehingga kelihatannya memang mempersilahkan nama-nama itu diputuskan oleh Mas Anies Baswedan. Tapi di partai lain kok ada nama-nama lain yang muncul begitu? Beda-beda begitu loh Bang. Kalau menurut saya... Katanya udah ada deklarasi bersama. Herzaki bilang deklarasi bersama. Deklarasi bersamanya kan buat Anies Baswedan. Loh ya iya. Terus kalau wakilnya, menurut saya, kebebasan partai-partai politik di dalam koalisi perubahan untuk menyebutkan nama sih nggak dilarang ya. Nggak dilarang? Nggak dilarang, walaupun kan kalau misalnya Demokrat, itu kan sudah satu suara AHY bahkan menjadi capres. Dan ini AHY ini... Ya, tapi kan nggak bisa dipaksakan untuk Nasdem dan PKS juga dong. Oh iya, makanya ini AHY ini kan dia masih muda, tadinya capres, merelakan tiketnya ke Anies dan gitu ya. cukup tough tadi Bang tough gitu ya. Kemudian kan kalau Nasdem dan PKS boleh juga cari-cari nama. Misalnya waktu itu PKS kan keluar nama Aher, keluar nama Sohibul Iman, kan boleh-boleh saja gitu. Nasdem juga begitu. Tapi yang menarik ini memang nawarin Sandiaga Uno juga loh PKS. Saya juga nunggu nih. Ini kan terms baru nih. Ada capres dipersilahkan memilih cawapresnya. Belum pernah nih ada seperti ini. Nah, makanya kalau ini berhasil, ya benar-benar nih berhasil, terserah Anies Baswedan. Betul. Ini akan jadi contoh dan siapa bagus yang dipilih banget. oleh Anies kalau benar-benar loh ya. Ya kalau benar-benar. Siapa kira-kira yang dipilih Anies? Gak memang ya pengamat kalau nama-namanya Bang. Gue minum. Siapa nih? Kalau benar-benar loh. Ini tadi kan makanya nih dari sisi pengamat, saya belum melihat ada tokoh lain sering bersama Anies Baswedan selain Mas Ahy. Ya jangan dilihat kalau yang seringnya dong. Itu kan karena kita baca jadi kan pengamat mesti lengkap bacanya. Kalau di Piagam itu ada chemistry soalnya. Ini kalau nggak dapat chemistry-nya kan bisa lari-lari. Misalnya nih nganter haji, bro nanti berangkat jam berapa? Waduh, ini orang mau nganterin nih. Kalau nggak ada chemistry-nya kan disebut aja jam yang salah gitu kan. Udah masuk, sorry bro, buru-buru tadi pesawat nih. Dijemput juga begitu. Jelas ya gitu. Nggak, maksudnya dijemput juga begitu kan. Kita nanya jubir siapa sekarang? Enggak, saya cerita tentang chemistry gitu ya. Kalau misalnya nih, ada yang sering WA-an kita nggak tahu gitu ya, sekali-sekali muncul lah di publik gitu kan. Ini kan nggak ada nih, ini kan ada, tapi begini, memang ada satu poin lagi yang penting dibahas itu adalah acara hari ini nih, Pak Surya Paloh misalnya. Apel Nasdem. Apelnya Nasdem. Pak Surya Paloh ini kalau level menurut saya udah jadi guru bangsa nih, setara dengan ketua umum partai lain yang senior gitu ya. Nah, nampaknya juga Pak Surya Paloh tuh percaya betul dengan Anies Baswedan. Sehingga seingat saya Pak Surya Paloh tuh belum pernah menyebut nama calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Menyerahkan sepenuhnya kepada Anies ya. Iya, kalau yang menyebut itu memang ada beberapa teman-teman di partai politik Nasdem gitu ya yang menyebut nama, tapi as long as itu bukan Surya Paloh menurut saya pilihan Anies Baswedan masih aman. Oh gitu. Soalnya bukan ketumnya yang ngomong ya Bang? Bukan ketum yang ngomong. Sementara di PKS pun walaupun nyebut-nyebut nama, tapi ya silakan aja Mas Anies menentukan namanya. Jadi menurut saya... Jadi lampu hijaunya menurut Bang Hensat? Menurut saya lampu hijaunya itu yang ngeklik ntar Anies Baswedan tuh. Ke siapa yang bisa jalan tuh ya. Bahkan kalau tadi Rivi bilang di depannya ada yang mogok nih ya. Iya, lampu hijau nih. Itu Anies Baswedan yang dorong misi bro. Yang ini mau jalan. Itu bisa begitu gitu. Bukan hanya Anies. AHY dan Demokrat yang akan dorong. Oh, oke. Nambah-nambah itu. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Nambah-nambah. Jadi ngebantuin Anies ya. Ayo kita bantuin. Oke, Bang Hensat. Ini terakhir. Pertanyaannya begini. Anies AHY. Ya. Kuat. Ganjar, kita nggak tahu siapa. Spekulasi di publik mengerucut ke Sandiaga Uno kah? Atau siapa? Prabowo, Caimin misalnya. Bagaimana? Begini. Ini pasti kita tanya ke Hensat nih. Ya, Ganjar.
itu Bu Mega biasanya tidak pernah memberikan calon wakil presiden yang berpotensi melawan petugas partainya di periode kedua tuh. Itu sejarahnya. Jadi kalau kemudian tadi nyebut Mas Sandi, Mas Sandi harus tekan kontrak dulu tuh bahwa dia tidak akan maju di periode kedua. Kalau enggak mungkin bisa. Nah, Pak Prabowo ini kan menarik, dia tergantung nasibnya oleh bukan Caimin saat ini, tapi oleh Pak Jokowi. Nanti kalau Pak Jokowi benar-benar ternyata tegak lurus ke Megawati, kemudian koalisi pemerintah partai politiknya itu diajak semua dukung Ganjar. Masih maju nggak tuh? Pak Prabowo gigit jari. Ingat loh, kejadian penting PKB datang di acaranya PDI Perjuangan kemarin, Pak Prabowo nggak datang. Nah itu menjadi penting. Jadi ini Pak Prabowo sebetulnya masih deg-degan juga. Gitu. Nah kalau kita kembali bicara ke AHY, hasil survei kedai kopi terbaru kan 61,3% masyarakat ingin perubahan. Kalau kemudian ada lembaga survei lain, ini kan gue mau ngurangi mention juga. Benar. Kalau yang tadi tuh, yang dibilang ada tokoh perubahan tadi itu begitu. Berarti artinya ini kan klop juga antara 61,3% rakyat Indonesia ingin perubahan, kemudian ada 2 tokoh perubahan bersama-sama, sehingga artinya bisa solid juga ini. Tapi variabel itu juga tentu akan berlawanan dengan mereka yang puas dengan kebijakan atau pemerintahan saat ini dan juga yang masih juga memang satu komando dengan Jokowi. Wah, ini segmen lagi nih bahas itu. Kepuasan Pak Jokowi itu sebetulnya nggak solid karena sebagian besar kepuasan itu ditentukan oleh pembagian bansos, bro. Jadi artinya ini hasil survei dari kedai kopi. Hasil survei kedai kopi dan dibuka lagi aja hasil survei yang lain tuh bansos tuh menjadi titik poin penting kepuasan terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau sebetulnya kalau presiden selanjutnya mau memiliki approval rate seperti Pak Jokowi, bansos. Jadi terakhir Pak SBY dulu pakai BLT juga kan. Penasaran mau nanya ke Bang Zaky. Jadi terakhir kapan nih akan diumumkan bulan ini? Iya atau tidak bulan ini? Diumumkannya oleh Mas Anies Baswedan. Loh iya, oleh Mas Anies Baswedan. Jadi masih belum tahu kapan pastinya ya? Kita tunggu Mas Anies kami ini. Mas Anies kan bilang sepulang Tidak haji. ada memanfaatkan waktu yang tadi hanya tersisa sangat Nah gini, kalau kita bicara mengenai pengalaman di negara maju, pengalaman sebelumnya minimal itu 6 bulan. 6 bulan itu berarti adalah at the latest adalah Agustus. Agustus gitu loh. Agustus, bro. Iya, enggak Bu. Enggak, maksudnya pengalaman negara-negara lain. Tahun Mas Ahaye kan Agustus kalau nggak salah. Oh iya. Bisa Itu tuh, launching Mas. buku, Bang, bukan deklarasi. Banyak spill ya saat ini. Tapi itu tadi, kita kan butuh waktu. Okay. Waktu adalah hal yang sangat berharga bagi kami di Koalisi Perubahan. Karena apa? Koalisi status quo punya semua infrastruktur. Karena mereka pemerintah saat ini gitu loh. Nah sehingga apa? Waktu ini mesti kita optimalkan betul. Intinya itu aja kalau kami, tapi yang pasti kami sudah berbicara dengan Mas Anies, Mas Ahaye, Mas Anies sudah berbicara, sudah komitmen sama-sama, sudah tahu dan sudah sepakat. Oke, kita nantikan berarti ya. Tapi gini, nanti bukan AHY gimana ya? Saya nggak bilang bahwa itu Mas Ahaye loh, harus Mas Ahaye loh. Mas Anies bilangnya begini, tapi Mas Anies bilangnya sepulang haji. Oktober juga pulang haji, bro. Iya. Masih bisa ya. Baik, terima kasih banyak Bang Hensat. Mereka malah. Terima kasih banyak sudah hadir pada pagi hari ini.